Nah, biasanya ibu ketika proses persalinan, jika selama masa hamil tidak dipersiapkan benar-benar kehamilannya, itu nantinya bisa jadi proses persalinannya terjadi hambatan atau masalah seperti perdarahan selama proses persalinan. Nah, supaya tidak terjadi perdarahan selama proses persalinan, bunda-bunda wajib melakukan tips-tips berikut ini. Apa saja tips-tipsnya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi, tips yang pertama yang harus Bunda lakukan, Bunda harus pastikan benar-benar hasil laborat Bunda itu normal, terutama Hb darah atau hemoglobin dalam darah. Karena normalnya Hb darah ibu hamil itu 11 gram per sen, jadi usahakan Hb darah Bunda itu tidak di bawah angka 11. Misalkan Hb darah Bunda itu 10, apalagi 9 atau 8, Bunda wajib sekali mengkonsumsi vitamin penambah darah itu sehari 2 tablet untuk supaya Hb darah Bunda kembali ke normal lagi, tidak termasuk Hb darah rendah dan tidak terjadi anemia selama kehamilan. Karena bahaya sekali jika Bunda terjadi anemia selama kehamilan dan nantinya saat proses persalinan tiba itu dapat menyebabkan terjadinya perdarahan itu tadi. Jadi buat bunda-bunda yang mungkin masih trimester awal, pastikan dulu hasil laborat Bunda ya. Semoga hasil laborat Bunda itu normal semuanya. Namun jika hasil laborat Bunda yaitu Hb darah Bunda itu rendah, Bunda harus minum vitamin tambah darahnya itu tadi 2 tablet sehari. Ketika hasil laboratorium Bunda yang terutama Hb darah itu sudah normal semuanya, kemudian Bunda wajib pastikan kehamilan Bunda lewat USG. Jadi dari hasil USG kalau semuanya sudah normal semuanya, nanti proses persalinan Bunda akan aman. Namun jika hasil USG ternyata mungkin ada kelainan atau ada ditemukannya penyakit di dalam rahim Bunda atau penyakit di luar kehamilan Bunda, misalkan penyakit yang ada di dalam rahim itu mioma uteri atau penyakit yang di luar rahim seperti ambeien atau wasir yang sudah parah, itu nanti dapat menyebabkan terjadinya perdarahan persalinan. Tips berikutnya, pastikan saat proses persalinan nanti Bunda harus cukup makan dan minum. Jangan sampai saat proses persalinan nanti Bunda tidak makan, tidak minum karena fokus terhadap kontraksinya, jadinya Bunda tidak bisa nafsu makan, tidak bisa nafsu minum, tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga Bunda akan menjadi lemes dan tidak bertenaga sehingga Bunda dapat mengalami perdarahan persalinan. Selanjutnya, pastikan tekanan darah Bunda itu tidak tinggi atau tidak rendah. Jika tekanan darah Bunda rendah, itu dapat mengakibatkan Bunda mengalami lemes, tidak bertenaga dan bisa mengalami perdarahan ketika terjadi robekan jalan lahir. Sama halnya jika tensi darah tinggi, itu otomatis tekanan darahnya akan kuat, sehingga saat terjadi robekan pada jalan lahir itu tekanan darahnya akan memompanya terlalu kuat sehingga darah akan mengalir dengan deras. Saat proses persalinan, Bunda juga harus istirahat cukup. Jangan sampai Bunda tidak tidur sama sekali sampai berhari-hari sehingga Bunda nantinya saat proses persalinan dapat mengalami kehabisan tenaga, kecapean, dan bahkan bisa mengalami perdarahan persalinan. Tips selanjutnya, Bunda harus tahu bagaimana cara mengejan yang benar, bagaimana posisi-posisi mengejan yang benar, supaya nantinya saat proses persalinan Bunda bisa berjalan dengan lancar, dengan cepat, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak menghabiskan tenaga Bunda, sehingga untuk meminimalisir terjadinya trauma atau meminimalisir terjadinya robekan pada jalan lahir, supaya tidak terjadi perdarahan itu tadi. Dan yang terakhir, Bunda harus tetap bisa tenang dan rileks saat proses persalinan nanti. Usahakan supaya Bunda bisa selalu tenang dan rileks, Bunda harus bisa fokus terhadap nafas Bunda. Mulai sekarang Bunda harus wajib belajar teknik pernafasan supaya nanti saat proses persalinan tidak bingung mesti ngapain dan bisa tahu teknik pernafasan yang benar saat terjadi kontraksi dan teknik pernafasan yang benar saat proses pembukaannya sudah lengkap dan Bunda sudah disarankan untuk mengejan pada saat pembukaannya sudah lengkap.
Dan supaya bisa selalu tenang dan rileks, selain teknik pernafasan yang Bunda pelajari, Bunda juga harus mempelajari dan mendengarkan afirmasi-afirmasi positif yang bisa membuat hati Bunda, jiwa dan pikiran Bunda itu lebih tenang lagi. Afirmasi positif sudah pernah Bidan Irawati berikan pada video sebelumnya. Mulai sekarang didengarkan, diresapi baik-baik, dan Bunda tanamkan pada diri Bunda sendiri. Kalau Bunda itu bisa, pasti bisa, Bunda pasti bisa melewati semuanya dengan lancar. Karena apa yang kita pikirkan itu nantinya yang akan terjadi. Jadi jangan sampai Bunda memikirkan hal-hal yang negatif yang membuat semangat Bunda itu menjadi down, yang membuat Bunda putus asa. Jadi mulai sekarang Bunda harus lebih percaya diri lagi, harus lebih optimis lagi. Tanamkan pada pikiran Bunda yang baik-baik yang bisa menimbulkan, menyemangati diri Bunda sendiri. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.